Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada penyuluhan kesehatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengetahuan tentang bencana gunung meletus dan bagaimana kita bisa mengurangi resikonya. Definisi dari gunung meletus ini yaitu adalah peristiwa alam ketika terjadi tekanan di dalam gunung berapi menyebabkan pelepasan panas, abu, gas, dan lava ke permukaan bumi. Ini adalah peristiwa alam yang seringkali tak terduga dan sangat berbahaya. Lalu gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Letusannya yang membawa abu dan batu menyembur dengan keras sejauh radius 80 km atau lebih. Sedang lavanya bisa membanjiri daerah sejauh radius 90 km. Letusan gunung berapi bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar sampai ribuan kilometer jauhnya dan bahkan bisa mempengaruhi putaran iklim di bumi ini. Lalu, untuk identifikasi bahaya dari gunung meletus ini dibagi menjadi 2 berdasarkan waktu kejadiannya. Untuk bahaya utama atau primer, ini bahaya yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang berlangsung. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas, lontaran batu, hujan abu lebat, heleran lava, dan gas beracun. Sedangkan bahaya ikutan atau sekunder ini adalah bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunung api meletus, akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba, sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan. Banjir tersebut disebut lahar. Lalu apa saja tanda-tanda dari gunung meletus ini? Menurut BPBD, tanda-tanda gunung meletus diantaranya suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa, lalu tumbuhan di sekitar gunung layu, binatang di sekitar gunung bermigrasi, dan keluarnya hasil letusan gunung berapi. Lalu apa saja dampak dari terjadinya gunung meletus ini? Yang pertama, pencemaran pada udara dengan abu gunung berapi yang mengandung gas seperti sulfur dioksida, gas hidrogen sulfide, nitrogen dioksida, serta beberapa partikel lain yang dapat meracuni makhluk hidup di sekitarnya. Lalu terganggunya kegiatan pada perekonomian masyarakat sekitar gunung meletus, lalu rusaknya infrastruktur dan pemukiman masyarakat sekitar karena material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik panas. Lalu rusaknya lahan pertanian sementara yang dilalui lahar panas dan kebakaran hutan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem. Lalu selain dari gas beracun di atas, material yang dikeluarkan oleh gunung berapi pun dapat menyebabkan sejumlah penyakit, misalnya saja ispa. Lalu hilangnya wisatawan pecinta alam pada tempat-tempat yang dianggap salah satu destinasi wisata bagi wisatawan pecinta alam. Lalu bagaimana cara mengurangi resiko dari dampak gunung meletus ini? Menurut PPID tahun 2020, di antaranya yaitu tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah, lalu lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. Lalu masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan, dan segera mengungsi. Lalu kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, dan lainnya. Lalu gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk mata. Jangan memakai lensa kontak. Lalu pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun.
Lalu dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Lalu hindari lokasi rawan letusan seperti lereng gunung, lembah, sungai kering, dan aliran lahar. Lalu usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker dan siapkan diri menghadapi bencana susulan. Lalu apa saja peran perawat pada saat bencana? Peran perawat pada saat bencana dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan waktu kejadiannya. Untuk yang pertama, peran perawat pada saat prabencana. Yang pertama, perawat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan ancaman bencana untuk setiap fasenya. Yang kedua, perawat ikut terlibat dalam berbagai dinas pemerintah, organisasi lingkungan, Palang Merah Nasional, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat. Yang ketiga, perawat terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Lalu peran perawat dalam intra bencana. Yang pertama, bertindak cepat, lalu melakukan pertolongan pertama, menentukan status korban berdasarkan triase, merujuk pasien segera yang memerlukan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Lalu do not promise. Perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti dengan maksud memberikan harapan yang besar kepada para korban selamat. Lalu berkonsentrasi penuh pada apa yang dilakukan, koordinasi dan menciptakan kepemimpinan, dan untuk jangka panjang bersama-sama pihak yang terkait dapat mendiskusikan dan merancang master plan of revitalizing, biasanya untuk jangka waktu 30 bulan pertama. Lalu, peran perawat pasca bencana. Peran perawat pasca bencana adalah penting dalam proses pemulihan dan rehabilitas setelah bencana. Setelah bencana terjadi, perawat berperan dalam membantu individu, keluarga, dan komunitas yang terdampak untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal. Berikut adalah beberapa peran perawat pasca bencana. Yang pertama, evaluasi kesehatan pasca bencana. Perawat melakukan evaluasi kesehatan pasien yang selamat dari bencana, termasuk pemantauan terhadap luka-luka, infeksi, penyakit terkait bencana, dan masalah kesehatan mental. Lalu yang kedua, perawatan medis pasca bencana. Yang ketiga, dukungan psikososial. Yang keempat, pemberian informasi dan edukasi. Lalu yang kelima, manajemen penyakit menular. Yang keenam, pengelolaan peralatan medis. Yang ketujuh, rehabilitas fisik. Dan yang kedelapan, perawatan lanjutan. Lalu kesiapan komunitas. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan tim medis lain. Nah, setelah semua informasi yang tadi sudah dijelaskan, ingatlah, pengetahuan dan persiapan adalah kunci untuk mengurangi resiko dampak bencana gunung meletus. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kita semua untuk tetap aman. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.